Terkait polemik mematikan siaran TV analog, saat ini sudah bersama kami Ketua Lembaga Riset Cyber Indonesia, Pratama Persada. Selamat sore, Mas Pratama. Selamat sore, Mas Davi, Mbak Oke, Dina. Mas, switch off TV analog ini kan menimbulkan polemik khususnya di warga Jabodetabek yang terdampak secara langsung. Kalau dari kacamata Anda sendiri, dampaknya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi sebenarnya ini kan hal yang disepakati oleh seluruh negara di seluruh dunia ya. Kalau kita memang untuk saluran televisi harus bermigrasi ke saluran digital begitu. Sejak tahun 2015. Yang jadi masalah adalah di Indonesia ini tidak disosialisasikan dengan baik begitu. Sehingga ketika kemarin Menteri Kominfo dengan Polhukam mematikan siaran analog begitu, banyak masyarakat yang terdadak karena belum mendapatkan literasi yang cukup, belum mendapatkan informasi yang cukup begitu, sehingga tiba-tiba TV-nya mati. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bagus kita beralih ke siaran digital. Tapi kalau menurut saya timingnya yang saat ini kurang tepat. Kenapa? Karena pembagian set-top box, kemudian infrastruktur televisi digital, sinyal digital juga masih belum merata ke seluruh Indonesia begitu. Sehingga ketika siaran analog ini dimatikan, gitu, mungkin untuk kita yang ngerti ya bagaimana beralih ke TV digital, kemudian kita bisa beli set-top box, kita bisa beli TV yang memiliki fasilitas untuk menangkap sinyal digital, itu nggak ada masalah. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang ternyata mereka nggak ngerti apa-apa gitu, Betul. yang tiba-tiba mereka mati. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia ini kebebasan untuk mendapatkan informasi itulah hak segala warga negara Indonesia, dan itu dijamin di Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Mas, ini banyak warga yang mengeluh sulit mendapatkan set-top box, baik dari sisi mungkin tidak tahu belinya di mana dan juga harganya yang mungkin bagi mereka itu tergolong mahal. Menurut Anda jalan keluarnya bagaimana saat ini, mengingat aturan ini juga sudah diberlakukan? Ya, kalau menurut saya mungkin pemerintah perlu meninjau ulang lagi ya gitu keputusan untuk mematikan analog televisi ini gitu, sambil nanti diperbaiki semua infrastrukturnya, sambil nanti dibagikan secara merata set-top box ini kepada masyarakat yang membutuhkan begitu. Kalau enggak, ini ada yang dapat, ada yang nggak dapat gitu. Padahal banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak memiliki akses informasi yang cukup, nggak pakai internet, nggak pakai media sosial. Yang mereka harapkan televisi begitu. Nah, ketika televisi ini sekarang dipaksa harus beralih ke digital, mereka nggak ngerti apa-apa. Saya aja bahkan nggak ngerti juga tuh di mana cara mendapatkan set-top box gitu, bagaimana daftarnya gitu. Walaupun kalau kita lihat ya, kemarin tanggal 2 sampai tanggal 4 itu pemerintah membuat posko begitu di 6 tempat di Jabodetabek begitu. Tapi 2 sampai 4 November membuat 6 posko untuk seluruh warga Jabodetabek yang warganya kalau kita hitung itu ada jutaan begitu. Saya pikir agak tidak masuk akal gitu. Bagaimana membuat warga itu datang ke posko-posko tersebut begitu. Ini harusnya proaktif pemerintah. Orang bansos saja bisa kok gitu. Bansos itu membagikan bantuan sosial pada masyarakat lancar-lancar saja begitu. Nah, ini sebenarnya sudah punya belum datanya? Siapa sih yang berhak untuk mendapatkan set-top box? Siapa saja sih target dari set-top box gratis ini gitu? Sudah ada belum? Berapa jumlah set-top box yang akan dibagikan? Kan kalau kita lihat Kominfo untuk Jabodetabek mengalokasikan sekitar 500.000 set-top box gitu. Apakah sudah terdistribusikan semuanya gitu? Bagaimana nanti untuk seluruh Indonesia? Targetnya katanya 5 juta. Sekarang udah berapa yang sudah terdistribusikan gitu? Ini loh timingnya kalau menurut saya gitu. Bukan, kita nggak ngomong masalah TV digital sama analog ya. Udah pasti jauh lebih bagus TV digital begitu, dengan frekuensi yang tidak terlalu besar, bisa digunakan untuk stasiun televisi yang lebih banyak begitu. Tetapi saat ini masyarakat masih membutuhkan siaran TV analog karena mereka belum bisa mendapatkan fasilitas set-top box atau TV digital yang digunakan untuk menangkap sinyal dari televisi digital gitu, Mbak. Oke, rencananya juga kebijakan ini kan akan diberlakukan ke seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya di Jabodetabek saja yang diklaim sebagai kota besar, kota penyangga ibu kota, masih banyak warga yang belum mendapatkan set-top box dan tidak tahu bagaimana mengaksesnya. Apakah tanggung jawab untuk mendistribusikan peralatan itu juga sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah, Mas Pratama? Iya dong, kan hak untuk mendapatkan informasi itu dijamin oleh pemerintah.
harusnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan set-top box ini kepada semua masyarakat kita yang memang dia tidak mampu untuk beli alat ini gitu. Kan nggak adil kalau ada yang bisa dapat informasi karena dia punya uang, tapi ketika tidak punya uang dia nggak bisa dapat akses informasi. Nggak boleh lah dalam satu negara gitu. Yang lebih miris lagi, kemarin kita lihat IMF bilang bahwa Indonesia masuk negara 10 besar begitu yang resistan terhadap nanti resesi gitu. Ya hebat gitu. Tapi kehebatan itu nggak ada artinya kalau misalkan negara kita tidak berpihak kepada rakyat kecil, ya kan? Percuma kita bilang bahwa oh di G20 ini cuma kita doang yang belum menggunakan sinyal digital gitu, televisi digital gitu. Kalau kita sudah kan kita bisa sama dengan mereka gitu. Nggak perlu menurut saya gitu. Ngapain kita harus malu sama negara-negara G20 gitu. Kalau masyarakat kita sendiri, masyarakatnya sendiri itu masih banyak yang belum bisa mendapatkan akses untuk siaran TV digital ini gitu. Saya pikir itu perlu dipikirkan lah gitu. Jangan melihat bahwa ini TV lebih bagus, kemudian gampang untuk aksesnya, ya gampang untuk yang punya uang. Tadi kan kita lihat di awal begitu, untuk harga 200.000, 150.000, banyak orang yang susah gitu. Sedangkan harganya ya rata-rata segitu, gitu. Dan saat ini kalau kita lihat ya di live platform e-commerce gitu, live media sosial di TikTok dan lain-lain gitu, orang jualan yang paling laris kan jualan set-top box gitu. Jadi kita dipaksa memang untuk beli set-top box ini gitu. Nah, kalau kita punya uang, mungkin kita nggak ada masalah. Tapi kalau yang nggak punya uang, kasihan mereka. Belum nanti masalah instalasi, belum nanti masalah sinyal. Karena dengan menggunakan antena biasa pun gitu, kadang-kadang kita nggak bagus dapat sinyalnya gitu. Saya di rumah juga nggak terlalu bagus dapat sinyal digital gitu. Tapi kalau nanti ini diberlakukan ke seluruh Indonesia gitu, yang di Jabodetabek saja, yang terjangkau dekat dengan pusat pemerintahan, ini masih banyak masalah gitu. Bagaimana nanti dengan saudara-saudara kita yang ada di gunung, yang ada di pinggiran begitu, yang mereka nggak berpikir bahwa ternyata harus menggunakan alat lain ya untuk bisa akses ke TV saat ini gitu. Nah ini menurut saya perlu diperhatikan lagi lah gitu. Oke, Mas Pratama, selain tadi Anda mengatakan bahwa timingnya tidak tepat untuk kita memberlakukan aturan ini, apakah menurut Anda kota percontohan yaitu Jabodetabek untuk peraturan ini pertama kali juga kurang tepat wilayahnya, mengingat Jabodetabek kan tidak semuanya memiliki infrastruktur yang memadai secara digital? Nah, masalah pemilihan daerah untuk memulai analog switch off ini saya juga tidak ngerti tuh apa perhitungannya dari Kominfo begitu. Yang di Jabodetabek beserta 170 daerah lainnya itu dimatikan analog, siaran analognya begitu. Nah ini menurut saya perlu kajian ya. Saya nggak tahu apakah Kominfo membuat kajian tentang ini gitu. Mengapa alasannya kok di Jabodetabek begitu? Apakah karena stasiun TV banyak yang ada di Jakarta gitu? Saya nggak tahu gitu. Tetapi menurut saya untuk melakukan ini perlu adanya kajian ya, perlu adanya analisis, perlu adanya riset begitu. Bisa dimulai dengan daerah-daerah yang memang kecil, yang gampang terjangkau untuk penyaluran set-top box-nya begitu. Nah ini kan enggak. Di Jakarta pun yang harusnya semua rumah di Jakarta terjangkau lah gitu. Baik dengan kendaraan bermotor atau kendaraan apapun itu terjangkau lah. Itu aja belum merata gitu. Saya nggak ngerti bagaimana nanti dengan penyebarannya ke seluruh Indonesia yang negaranya begitu luas, banyak pulau-pulau begitu. Iya. Masih nggak kepikiran gitu, ya kan? Gitu. Di saat yang sama siaran TV analog dimatikan begitu. Nah ini menurut saya agak nggak adil ya. Oke, Mas Pratama. Kemudian jika kebijakan ini sudah terlanjur dirasakan dampaknya oleh masyarakat, apa yang bisa dikaji oleh pemerintah terkait kebijakan ini? Tadi Anda katakan bahwa sosialisasinya juga belum maksimal, terus pemerataan infrastruktur, ya selain itu apa lagi? Ya menurut saya sih pemerintah nggak perlu malu ya kalau sudah membuat kebijakan, ternyata kebijakannya tidak menyejahterakan masyarakat, tidak membuat masyarakat ini mendapatkan layanan yang baik gitu. Untuk merubah kebijakan itu saya pikir nggak ada masalah kok gitu. Ya ditunda aja dulu kalau menurut saya gitu. Udah balikin lagi aja yang siarannya yang analog biar bersiaran dulu begitu sampai nanti semua masyarakat kita mendapatkan akses terhadap sinyal digital, kan nggak ada masalah juga tuh
antara TV digital sama yang analog barengan siarannya gitu. Nah, kalau nanti semuanya sudah siap, terserah deh. Silahkan nanti yang analog itu dimatikan. Dan masyarakat saya pikir ketika mereka mendapatkan akses terhadap TV digital, mereka juga akan bisa memilih ke, oh ternyata di TV digital ini lebih enak loh, gambarnya lebih bagus gitu. Artis-artisnya kelihatan lebih cantik, lebih ganteng gitu. Mereka akan otomatis gitu. Dan tidak akan ada penolakan. Kalau sekarang kan banyak yang berkeluh kesah, banyak yang merasa terzolimi gitu. Oh, saya kok nggak bisa dapat akses nonton TV gitu, padahal hiburan saya hanya TV gitu. Kemudian alasan pemerintah untuk penghematan pita frekuensi gitu, untuk apa? Dalam waktu dekat ini mau dipakai apa frekuensi yang digunakan untuk dari stasiun TV analog itu gitu? Apakah tiba-tiba besok atau lusa mau digunakan untuk pelebaran jaringan 4G gitu atau jaringan 5G gitu? Kan enggak juga gitu. Mau dipakai untuk apa gitu? Di saat yang sama masyarakat nggak bisa dapat akses informasi ini. Gitu. Nah itu menurut saya perlu dipikirkan ya gitu. Masyarakat menurut saya menjadi hal yang harus diutamakan dibandingkan kebijakan-kebijakan yang ternyata tidak bagus di mata masyarakat kita. Baik, semoga ini juga bisa menjadi masukan kepada pemerintah hingga akhirnya nanti tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya aturan ini. Terima kasih Mas Pratama sudah berbincang bersama kami di iNews Sore.